Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, langsung aja Bapak Ibu, alhamdulillah kita siang hari ini bisa berkumpul meskipun secara virtual di dalam kegiatan diskusi bagaimana merubah skripsi, tesis ataupun disertasi untuk menjadi sebuah buku yang ber-ISBN. Nah, sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa untuk kalau kita hanya berhenti di skripsi saja, skripsi, tesis ataupun disertasi saja, itu nilai kemanfaatannya itu masih kurang. Maka saya kira sebuah tesis, skripsi ataupun disertasi itu sangat penting sekali untuk diterbitkan. Yang pertama adalah untuk membagikan hasil penelitian kita, ya, yang prosesnya saya kira juga tidak sebentar, itu biar diketahui oleh orang lain. Jadi semakin banyak yang membaca, itu insya Allah penelitian kita akan semakin bermanfaat. Selain itu juga dengan skripsi ataupun disertasi yang kita terbitkan, itu akan menjadi buku yang terarsipkan dengan baik di perpustakaan nasional. Karena setiap buku yang diterbitkan itu pasti akan secara resmi itu masuk ke dalam arsip nasional. Ya, bahkan ISBN itu sebenarnya standarnya internasional, ya, bukan hanya nasional saja. ISBN itu internasional dan itu pusatnya ada di Paris, ya, tuh Bapak Ibu. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk. Bentar saya buka dulu pertanyaannya, baru saya buka ini. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Sukarsih ya Bu ya. Ibu Sukarsih dari Bontang, Kalimantan Timur. Skripsi atau tesis atau disertasi yang sudah lama namun milik sendiri, apakah bisa dijadikan buku ber-ISBN untuk sekarang? Bisa ya, bisa. Hanya saja seperti ini. Penelitian itu kan ada yang penelitian lama yang yang secara penelitian baru itu telah penelitian lama yang hasilnya itu telah digugurkan oleh penelitian baru. Ada sifat penelitian yang seperti itu. Tapi ada juga penelitian lama itu justru membantu terhadap beberapa penelitian yang baru. Nah, tergantung kita. Hasil daripada penelitian kita itu, skripsi kita, tesis kita, atau disertasi kita, sudah ada yang membantah belum? Gitu. Hasil daripada penelitian kita itu, sudah ada yang menggugurkan belum itu hasilnya? Gitu. Karena kan ada juga beberapa tesis itu yang menggugurkan daripada hasil penelitian yang lama gitu. Tapi kalaupun sudah digugurkan, itu kalau untuk arsip pribadi saya kira tidak masalah. Ya, saya kira tidak masalah karena nanti dinamika keilmuan itu nanti akan terlihat. Oh ini keilmuan ataupun teori ini pernah digugurkan oleh teori ini gitu. Jadi teori yang pernah digugurkan itu sudah pernah terarsipkan gitu. Ya. Jadi saya kira lama itu tidak masalah karena banyak juga skripsi-skripsi, bahkan kemarin baru masuk, itu punya orang Sukabumi, itu skripsi tahun berapa itu ya, 90 berapa gitu ya. Jadi skripsi tahun 90 berapa, baru mau diterbitkan. Dan itu repotnya itu karena waktu itu kan, mungkin pakainya mesin ketik atau apa gitu ya, nggak pakai laptop seperti ini, akhirnya kita harus mengetik ulang gitu. Itu yang nggak repot mungkin di situ kalau skripsi lama. Kecuali kalau skripsi lama yang filenya itu masih terjaga dengan baik, terarsipkan dengan baik gitu.
Jadi pertanyaan dari Bu Sukarsi, kalau skripsi yang lama, tesis ataupun disertasi itu tidak masalah diterbitkan sekarang, meskipun itu sudah lama. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siska ya, dari Yogyakarta. Ibu Siska dari Yogyakarta, apa saja sistematika dalam menyusun buku dari skripsi, tesis, ataupun disertasi? Kalau kita bicara sistematika, tergantung prioritas kita. Kalau prioritas kita untuk mempublish daripada hasil penelitian kita itu, ya kita sistematika mengikuti daripada penelitian yang apa adanya. Jadi pendahuluan, terus kemudian apa namanya, biasanya kan kajian teori gitu ya, data-data, kemudian yang terakhir adalah hasil penelitian dan kesimpulan, dilanjutkan dengan kesimpulan. Sebenarnya kalau kita menerbitkan buku skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu sebenarnya lebih original itu lebih bagus. Karena apa? Sebenarnya yang, niat kita untuk menerbitkan hasil skripsi, disertasi, atau tesis itu kan untuk menyampaikan bahwa inilah hasil daripada penelitian kita gitu. Jadi kan seperti itu. Bahkan lebih original. Orang bisa baca data-datanya di situ, kesimpulannya, bahkan metodologinya seperti apa. Nanti pembaca itu bisa menilai, ya. Jadi sistematika dibuat apa adanya, seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi nggak masalah. Kalaupun hanya secara teknis, misalnya mau menghilangkan bab 1, bab 2, bab 3, nggak usah dikasih kata-kata bab, nggak masalah, itu kan cuma persoalan teknis saja. Tapi kalau dari segi sistematika pembahasan, urut seperti apa adanya tidak masalah. Nah, nanti persoalannya lain kalau semisal, ingin menerbitkan secara teori saja. Jadi dia tidak menyampaikan hasil penelitian, tapi ingin menyebutkan teorinya saja. Ini bisa disampaikan di bab 2-nya, cuma kita juga harus melihat bab 2 kita itu lengkap apa enggak, kaku apa enggak. Karena ada juga yang ingin menerbitkan membahas tentang masalah variabel-variabelnya saja, ya, variabel-variabel. Misalnya saya sudah ngasih ada beberapa contoh buku nanti saya tunjukkan ya. Jadi hanya membahas teorinya saja, teori daripada variabel itu. Tapi saya kira itu nanti terlalu mentah sekali, ya. Karena biasanya yang dibahas di teori itu kan cuma ngambil daripada teori-teori yang sudah ada gitu. Jadi itu seakan-akan kita ini hanya menyadur saja gitu ya, mengutip saja, mengutip teori-teori yang sudah ada. Jadi saya kira kalau hanya mengambil teorinya saja di bab 2 itu sangat mentah sekali. Nggak ada sesuatu hal yang baru dengan di tulisan kita itu nggak ada gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan sistematika, pakai sistematika yang seperti biasa aja, yang sesuai dengan apa yang sudah tertera di skripsi, tesis maupun disertasi itu. Kemudian selanjutnya Pak Arya Pekalongan, apakah artikel yang sudah dipublikasi bisa diubah menjadi buku? Bisa ya. Hanya saja nanti artikelnya panjang apa enggak, banyak apa enggak gitu ya. Karena kalau artikelnya itu terlalu sedikit dijadikan buku nanti ya nggak masalah sih ya. Cuma secara standar itu kayaknya kurang gitu ya. Kalau kumpulan artikel nggak masalah kalau kumpulan artikel. Tapi kalau artikelnya cuma satu saja, ya kurang elok ya kalau untuk dijadikan buku. Karena standar UNESCO saja itu kan ada yang mengatakan 40, setahu saya 40 ya standar UNESCO itu, 40 halaman minimal. Minimal untuk bisa dikatakan sebagai buku itu 40 halaman. Meskipun ada juga yang mentargetkan minimal itu 60 halaman. Ya semakin ini ya, semakin standar yang semakin bagus lah. Paling enggak buku standar bagi saya itu sekitar 150 sampai 200 halaman. Itu sudah bagus lah ya, maksudnya untuk buku-buku di kampus itu sudah bagus. Kemudian selanjutnya
Pertanyaan dari Ibu Emi Susilowati dari Tangerang Selatan. Bisakah tesis yang sudah dipublikasikan di proceeding dibuat buku? Bagaimana agar penulis, ini jawab satu dulu ya. Bisa ya. Kalau sudah dipublikasi di proceeding itu bisa. Nah, bagaimana agar penulisan di buku tidak berulang seperti yang ada di proceeding? Apakah menggunakan parafrase atau ada teknik lain? Atau boleh kutip apa adanya di proceeding tersebut dengan sebutkan sumber kutipan? Sebenarnya proceeding itu sumbernya dari mana gitu ya? Oh, ini tesis ya. Misalkan proceeding itu sumbernya misalnya dari tesis. Nah, pertanyaannya itu di proceeding itu menyebutkan sumber dari tesis itu apa enggak gitu, ya. Di proceeding itu menyebutkan dari tesis apa enggak. Nah, persoalan nanti itu mau dibuat jadi buku itu tidak masalah kalau semisal di kata pengantar itu nanti dikatakan bahwa buku ini itu disadur dari proceeding misalnya, atau buku ini disadur dari tesis, itu tidak masalah. Cuma kalau misalnya kok proceeding itu menyebutkan bahwa artikel tadi itu disadur dari tesis, ya mending bukunya itu langsung merujuknya ke tesis, ya. Jadi menjadi sumber menjadi sumber kedua gitu. Jadi nggak tesis, proceeding, baru buku, tapi langsung tesis ke buku kayak gitu, ya. Jadi agar penulisan di buku tidak berulang seperti yang ada di proceeding, ya sebenarnya nggak masalah ya, berulang pun kan nggak masalah, ya. Kan sudah di proceeding kan nggak masalah, ya. Kecuali kalau misalnya, ya sebenarnya kalau dijadikan buku dulu, ya, yang penting buku itu tadi memang niatnya untuk laporan proceeding misalnya seperti itu tidak masalah. Kemudian untuk pertanyaan Pak Iman dari Yogyakarta, ya. Pertanyaan Pak Iman dari Yogyakarta, bagaimana penulisan autor atau penulis buku dari skripsi atau tesis, perlukah izin dahulu kepada pembimbing atau promotor? Sebenarnya status penulis itu adalah kita yang punya skripsi, yang punya tesis ataupun yang punya disertasi. Itu cuma satu, yaitu kita. Adapun pembimbing atau promotor itu saya kira cukup untuk memberikan kata pengantar saja, ya. Akan tetapi kalau semisal kok kita itu seperti ingin mengangkat pembimbing kita atau promotor kita, ya silakan bisa dijadikan sebagai penulis, entah itu penulis yang pertama, penulis yang kedua, maupun penulis yang ketiga dan seterusnya, gitu. Cuma sebenarnya kalau secara status pembimbing itu ya bukan penulis, yang penulis ya kita gitu ya, penulisnya itu kita. Adapun urusan pembimbing atau promotor itu mau dimasukkan ke penulis, itu urusan yang lain, ya, urusan yang lain. Cuma kalau bagi saya pribadi, ya tetap penulisnya kita. Nah, nanti kita minta semacam kata pengantar dari pembimbing atau promotor untuk dicantumkan, bisa dicantumkan di halaman cover kan bisa kan, misalnya pengantar profesor siapa itu kan bisa. Kemudian pertanyaan dari Pak Asep Nuryamin dari Garut. Gaya bahasa dan komposisi pada disertasi cenderung kaku dan kurang komunikatif. Perlukah dilakukan semacam parafrase dan perubahan gaya? Sebenarnya nggak perlu, ya. Karena kalau kita di perpustakaan nasional itu ada satu kategori pendaftaran buku, yaitu kategori buku penelitian. Nah, tesis, disertasi, ataupun skripsi itu kalau mau diterbitkan, ya masuknya di situ, di buku penelitian, ya, di buku penelitian. Nah, yang namanya buku penelitian, ya pasti gaya bahasanya dan komposisinya itu ya cenderung kaku, formal ya, kaku dan formal gitu ya. Jadi
ya tidak masalah. Wong itu buku penelitian dan itu ada kategorinya sendiri gitu. Kecuali kalau buku dari penelitian itu kemudian mau kita jadikan sebagai buku populer misalnya, itu nggak apa-apa. Caranya gimana? Pakai parafrase nggak masalah. Gitu. Jadi seperti dirombak lagi, gitu ya, didaur ulang lagi. Namun tidak merubah daripada esensi penelitian di tesis itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Risno. Pak Risno dari Luwu. Pak Risno-nya hadir nggak? Belum ada ya. Dalam penelitian terdapat sumber data dari hasil wawancara. Bagaimana prosedur mendesain hasil wawancara ke dalam deskripsi buku? Dan apa mencantumkan nama pihak yang diwawancarai? Hasil wawancara, hasil data ini ya, data yang kita peroleh di lapangan itu biasanya masuknya di bab 4 itu kalau di penelitian itu ya. Apa namanya, data-data penelitian. Nanti baru analisisnya itu di bab selanjutnya. Ya, kan ada penelitian yang isinya itu 5 bab, ada yang 6 bab gitu kan. Nah, kalau yang 4 bab itu biasanya yang pertama itu pendahuluan, terus yang bab 2 itu kajian teori, kajian pustaka lah. Kemudian yang selanjutnya adalah data-data di lapangan. Kemudian yang bab 4-nya itu biasanya analisis, ya masuk analisis. Nah, baru bab 5-nya itu penutup. Nah, kalau wawancara, ya wawancara itu biasanya kalau sudah muncul di bab 3 ini, ya wawancara kalau sudah muncul di bab 3 itu sifatnya biasanya sudah deskriptif. Adapun kalau hasil transkrip wawancara bukan diisi, ya transkrip itu di lampiran. Nah, kalau mau dijadikan buku, lampirannya nggak usah diikutkan, nggak apa-apa. Yang diikutkan adalah isinya itu tadi yang sudah berbentuk deskriptif, ya. Dan itu tidak semuanya, yang penting-penting saja, yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penelitian itu. Saya kira kalau sudah menjadi skripsi, sudah menjadi tesis, sudah menjadi disertasi, ya ini sudah jadilah, deskriptif ini pasti sudah jadi karena sudah dianalisis, ya. Kemudian apakah perlu untuk mencantumkan nama pihak yang diwawancarai? Nah, kalau memang yang responden itu perlu dijaga privasinya, ya lebih baik menggunakan inisial aja, ya, misalnya MN atau A atau apalah gitu ya, singkatan aja gitu ya. Ini untuk sekiranya responden itu perlu dijaga secara privasinya. Tapi kalau semisal responden itu ketika disebutkan namanya di dalam penelitian itu kok justru lebih menghormati beliau, ya. Sisi-sisi positifnya bisa kita munculkan, ya tidak masalah. Misalnya saya pernah meneliti tentang pola menghafal Al-Quran misalnya, ya, pola menghafal Al-Quran. Itu kan tidak masalah ketika saya menyebutkan respondennya siapa. Justru itu hasil penelitiannya itu akan lebih dipercaya. Oh ini ya misalnya hafid atau hafido siapa itu memang dipercaya di masyarakat. Nah, ketika saya jadikan responden di situ, justru semakin akan menguatkan daripada penelitian itu. Selanjutnya, Bu Puji dari Magetan. Bagaimana cara mengubah hasil penelitian skripsi yang kuantitatif, yang banyak terdapat tabel statistik menjadi buku yang lebih lugas? Apakah dibutuhkan penghapusan data, tabel-tabel atau grafiknya? Itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau buku penelitian memang kita terbitkan hasil penelitiannya itu memang untuk dipublish, ya tidak usah gitu ya. Jadi semakin original itu semakin bagus sebenarnya kalau buku penelitian itu. Semakin original semakin bagus. Kecuali kalau buku penelitian itu ingin kita rubah menjadi buku populer, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau memang sengaja
pengen diterbitkan sebagai buku penelitian, ya nggak usah gitu ya. Semakin original semakin bagus. Poin apa saja yang harus dicantumkan dalam buku dari hasil penelitian agar tidak menghilangkan esensi utama hasil penelitian? Nah, itu tadi ya, yang harus dicantumkan ya semuanya gitu ya. Semuanya. Ya kalaupun memang banyak data-data nggak masalah ya. Ini saya menyiapkan contohnya saja ya. Ini sebagian saja. Ini hasil dari tesis, skripsi, tesis, ada beberapa yang disertasi. Nanti saya ambil satu sebagai contohnya. Ini juga banyak ini dari penelitian juga ini. Nah, ini dari penelitian. Ini ada yang dari Brunei Darussalam juga. Nah, ini Brunei, ya. Tapi kebanyakan dari Indonesia. Nah, nanti saya sampaikan beberapa contohnya ya. Itu ya. Jadi yang dibahas di dalam buku-buku ini ya apa adanya gitu. Karena orang ingin membaca buku penelitian itu kan ingin mengetahui bagaimana metodologi penelitian yang digunakan, bagaimana hasilnya, bagaimana data-data lapangannya gitu. Karena kita bicara masalah buku penelitian gitu. Kemudian selanjutnya Bu Kurnia Indah Permatasari dari Malang. Apakah tesis yang sudah pernah dipublikasikan sebagiannya ya dengan menjadi jurnal masih bisa dipublikasikan kembali menjadi buku? Nggak masalah ya, nggak masalah. Bahkan satu jurnal itu bisa dikembangkan menjadi beberapa buku. Ya, satu jurnal itu bisa dikembangkan untuk beberapa buku. Nah, oke, ini pertanyaannya sudah habis. Ada pertanyaan tambahan nggak? Halo? Silakan bisa direspon apa yang tadi saya jawab. Barangkali ada ketidakjelasan. Ini yang mengumpulkan di email saya baru ada 3 ya, baru ada 3. Emi, Pak Iman, sama Bu Puji. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, langsung kita buka beberapa file yang saya mau bertanya ya, yang sudah masuk. Sebentar. Saya buka dulu. Iya. Beberapa file yang sudah masuk. Saya buka dulu punya Bu Puji Widayati. Ya. Bu Puji. Nggak bisa dibuka. Nah, sambil menunggu. Oh, ini sudah bisa. Bu Puji, ada Bu Puji? Mana Bu Puji? Ya, di sini. Halo? Hadir. Halo Bu Puji. Halo, hadir Bapak. Kita buka punya Bu Puji dulu ya. Ya, silakan Pak, monggo. Saya lampirkan dulu. Bu Puji.
Bisa dilihat ya? Bisa dilihat ya? Oke. Oke, Pak. Ini judulnya nggak usah ya? Judulnya nggak usah ininya nggak usah dicantumin. Ya. Ini bentar. Waiting. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Udah, Pak. Nah, nanti Anda tinggal ini aja ya. Ini nggak usah dicantumin. Ini sementara ini nggak usah dicantumin. Abstrak ini nanti bisa dimasukkan ke sinopsis, ya, dicantumkan di buku bagian cover di belakang ya. Kemudian selanjutnya, ini kalau ada moto seperti ini nggak masalah, nanti dicantumkan di depan. Nah, kita langsung ke bab 1 aja lah ya. Ini nanti ini sebenarnya nanti biar ini aja. Diganti ke si Mangono. Tapi selip. Kan ada begini. Nah, format dulu ya. Ini skripsi tahun berapa Bu Puji? Tapi jadi nangis. Sudah memang itu usang gitu. Ya juga ringkit. Apa matnya nggak jalan itu nggak kelihatan. Tampilan wordnya nggak jalan, Pak. Atau jebol cuma soalnya. Di kantor nanti gimana? Nah, formatnya nanti bisa ya, seperti ini nggak masalah ya. Ini sudah benar ya, maksudnya secara format isinya. Nanti tinggal kalau masalah halaman, untuk masalah halaman ini nanti biar penerbit ya. Cuma nanti untuk yang pra isinya coba nanti saya kasih itu ya, saya kasih formatnya ya. Nah, ini penulisan seperti ini yang perlu diperbaiki ya. Jadi setelah garis miring itu tidak ada spasi. Ya. Setelah garis miring itu tidak ada spasi. Nah, ketika kok banyak seperti ini kan banyak nih. Ada yang nggak pakai spasi ya. Nah, kalau misal banyak, tinggal kita replace aja. Biar kita itu tidak mengganti satu-satu ya. Ini otomatis semuanya ini. Nah, langsung tergantikan semua. Nah. Nah, ini contoh ini ya. Ini kita belajar ngedit sekalian ini ya. Contoh penulisan kutipan langsung itu bukan seperti ini ya. Nah, ini kalau contoh penulisan kutipan langsung ini lurus aja. Ini lurus. Kasih jarak. Terus pastinya 1. Jadi seperti ini ya Bu Puji ya. Kemudian selanjutnya nah ini biar nggak terjadi ini ada jarak. Ini kan nggak ada jarak ini. Ini spasinya 1,15. 213 ya. Ini kan nggak ada jarak.
Sedangkan di sini itu ada jarak. Nah, padahal sudah 1,15 ya. Ini kan sudah 1,15. Nah, biar nggak ada jarak, biar imbang semuanya, di ini aja. Di apa namanya? Kontrol A tadi. Kontrol A. Di pengaturan spasinya itu yang add space after paragraph. Diklik arah ke bawah, terus dikeatasin lagi. Termasuk yang add space before paragraph ini, diklik arah ke bawah, nanti dikeatasin lagi. Nah, nanti rata seperti ini. Jadi penulisannya itu konsisten. Ini tinggal dikasih jarak saja. Nah, ini termasuk penulisan yang tidak konsisten itu adalah pengaturan spasi. Ini ada spasi 1, ya ini kan spasinya cuma 1. Sedangkan ini spasinya 2. Jadi spasi 2 ataupun 3 itu memperbanyak karakter ya. Jadi karakter yang sebenarnya kita butuhkan 1 itu akhirnya ada 2 gitu ya. Dan ini nanti akan terbaca di sini. Di pojok bawah ini ya, lihat karakter ini, jumlah karakter. Jumlah karakter tanpa spasi sekian. Jumlah karakter dengan spasi sekian ya. Kelihatan nggak? Nah, untuk mengurangi spasi yang tidak penting, untuk mengurangi spasi yang tidak penting, di replace aja seperti tadi ya. Replace itu caranya Ctrl H. Yang file lama itu yang atas spasi 2, yang bawah spasinya 1 aja. Nah, ini ada spasi ganda yang jumlahnya itu 151 yang sudah diganti tadi. Jadi tidak hanya tadi saja ya, tapi yang lain juga ada. Oke. Dan bisa jadi ada yang spasi lebih dari 2, maka nanti kebaca lagi di sini. Nah, berarti ada spasi yang lebih daripada 2, jumlahnya ada 5. Ada spasi yang bisa jadi lebih daripada 5 spasi. Masih ada 2 jumlahnya. Ini udah. Nah, ini spasinya udah rata ya, Bu Puji ya. Nanti ini yang sudah saya koreksi seperti ini, nanti saya kirim balik. Ya. Nanti kemudian dilanjut lagi, bisa nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal diatur lagi ya, Bu Puji ya. Ini seperti grafik-grafik seperti ini. Kalau mau mindah-mindah grafik yang seperti ini kan belum digabungkan kayaknya tuh, belum digabungkan ya. Digabungkan dulu. Jadi untuk memperkecil, untuk geser, pindah dan seterusnya, itu jadi biar enak gitu ya. Nah, itu saja. Saya kira kalau untuk pengaturan kanan kirinya, terus kemudian jarak